Perkembangan mengejutkan terbaru dalam kematian pemandu sorak remaja Anna Kepner di atas kapal pesiar Carnival. Pihak berwenang federal tetap bungkam saat saudara tiri Anna Kepner masuk diam-diam ke ruang sidang di Miami. Wajah remaja 16 tahun itu tersembunyi dari kamera. Kini, dokumen pengadilan terbaru memperkenalkan istilah mengerikan, pembunuhan. Kami membahas kasus ini bersama Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kasus saudara tiri Anna Kepner yang berusia 16 tahun kini diproses di pengadilan anak menurut WTVJ. Ia didampingi pengacara, menutupi wajah dengan tudung, dan terus menunduk. Reporter menanyakan langsung apakah dia membunuh saudara tirinya, tapi dia tidak menjawab. Kami tidak menyebut nama anak laki-laki 16 tahun itu karena masih di bawah umur. Berikutnya, kita bahas hal yang bisa mengubah ini. Sangat sulit mendapatkan informasi dari saluran resmi sejak jenazah Anna Kepner diangkat dari kapal pesiar Carnival bernama Horizon setelah kapal itu kembali ke pelabuhan di Miami pada bulan November lalu. FBI sedang menyelidiki kasus ini dan hanya menyampaikan bahwa mereka menyelidiki kapal pesiar. Kasus ini ditangani di pengadilan federal karena menjadi yurisdiksi mereka dan diyakini terjadi di perairan internasional. Kami sudah menerima banyak informasi dalam kasus ini sejak melaporkannya akhir tahun lalu. Karena adanya perebutan hak asuh yang terjadi melibatkan ibu dari remaja 16 tahun itu yang dilaporkan sebagai tersangka dalam kematian Anna Kepner. Perebutan hak asuh antara dia dan mantan suaminya. Nah, ibu itu bernama Chantel Kepner, ibu tiri Anna Kepner. Dan untuk pertama kalinya, kita sekarang melihat istilah pembunuhan digunakan dalam dokumen pengadilan yang baru saja kami peroleh dalam beberapa jam terakhir. Sebelum membahas isi dokumen, saya ingin menjelaskan bagaimana kita sampai di titik ini karena banyak hal yang perlu dibahas. Kita akan kembali ke 8 November tahun lalu. Kami mendapat kabar ada jenazah dibawa turun dari kapal pesiar Carnival yang baru kembali ke pelabuhan Miami usai pelayaran seminggu di Karibia. Ini adalah video reporter WSVN TV Sheldon Fox yang menunjukkan jenazah Kepner dibawa turun dari kapal setelah kembali ke Miami. Jenazah lalu dibawa ke kantor pemeriksa medis Miami-Dade County. Biasanya, kekerasan jarang terjadi di kapal pesiar seperti ini. Dan itulah salah satu alasan mengapa kasus ini terus mendapat begitu banyak perhatian dari bulan ke bulan saat kami mencari informasi baru dalam kasus ini. Ini akta kematian Anna Kepner yang pertama kali diperoleh Fox News. Penyebab kematian tidak dicantumkan, namun jenazah telah dikremasi. Upacara peringatannya diadakan di Titusville, Florida, kota asalnya di timur Orlando. Pemeriksa medis menyatakan kematiannya sebagai pembunuhan. ABC News telah berkomunikasi dengan anggota keluarga dan mereka mengatakan bahwa Anna meninggal karena sesuatu yang disebut armbar. Itu seperti cekikan di lehernya. Anna Kepner, 18 tahun, berasal dari Titusville, Florida, beberapa jam di utara Miami. Dia berada di kapal pesiar Carnival bersama keluarga campuran. Ini adalah pelayaran yang seharusnya menjadi perayaan keluarga yang bersatu, awal dari tradisi baru. Ayah Anna, Chris Kepner, menikah dengan Chantel Hudson, kini dikenal sebagai Chantel Kepner. Chantel kini memiliki anak, salah satunya laki-laki berusia 16 tahun yang di catatan pengadilan disebut TH demi melindungi identitasnya. Dan anak laki-laki itu dilaporkan sebagai tersangka dalam pembunuhan Anna Kepner. Anna sendiri saat itu hampir lulus SMA dan dia punya rencana besar. Dia berencana untuk mungkin bergabung dengan militer. Keluarganya memberitahu media bahwa Anna berharap suatu hari bisa kembali dan mengabdi sebagai penegak hukum di komunitasnya. Kakek neneknya bilang ke ABC News, pelayaran ini berjalan baik, total ada 9 anggota keluarga di kapal. Mereka menggambarkan hubungan Anna dengan saudara tirinya sangat akrab. Kini, setelah detail terungkap, banyak yang mempertanyakan gambaran itu dan menduga anak laki-laki ini punya sisi gelap. 2 hari sebelum jasad Kepner diturunkan, 6 November, Anna memberitahu keluarga saat makan malam bahwa ia merasa tidak enak badan dan kembali ke kamarnya. Kakek neneknya mengatakan bahwa Anna memakai kawat gigi, kawatnya kencang, dan itu mengganggunya. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri malam lebih awal. Keesokan harinya,
Keluarga mengatakan mereka sedang berkumpul untuk sarapan, dan saat itulah mereka mendengar ada keadaan darurat medis di kapal. Panggilan itu ditujukan ke nomor kamar yang sangat familiar, yaitu kamar Anna. Daily Mail melaporkan, sekitar pukul 11 pagi, petugas kebersihan masuk kamar Anna dan menemukan hal mengerikan. Anna, 18 tahun, ditemukan tewas dengan tubuh tertutup jaket pelampung dan dibungkus selimut di bawah tempat tidurnya. Kapal kembali ke pelabuhan pada 8 November. Saat itulah kita melihat jenazah Kepner diturunkan dari kapal dalam video WSVN. Sejak itu, informasi tentang penyelidikan sangat minim. Kakek nenek Ana mengatakan pada ABC News bahwa hanya saudara tiri laki-laki Ana yang berusia 16 tahun yang terlihat masuk ke kamarnya. Saudara tiri, TH, dalam catatan pengadilan mengaku tidak ingat detail kejadian di kamar itu. Menurut ABC, remaja 16 tahun itu mengatakan, kutip, dengan kata-katanya sendiri, dia tidak ingat apa yang terjadi, tutup kutip. Itu menurut nenek Ana dalam wawancara tersebut. Anak yang lebih tua, yang usianya sekitar 16 tahun adalah tersangka dalam kematian anak tiri, seorang putri berusia 18 tahun yang berada di kamar yang sama. Ini adalah momen sidang hak asuh yang melibatkan ibu tiri Ana, ibu kandung anak laki-laki itu, yang kini dituduh melakukan pembunuhan. Kasus ini tidak terkait dengan penyelidikan kematian Ana, tetapi perebutan hak asuh ini menjadi pusat perhatian dalam mengikuti cerita ini karena melibatkan orang-orang dan anak-anak yang merupakan anggota keluarga campuran yang ikut dalam pelayaran ini. Dan meskipun sistem federal tidak merilis informasi, kami mendapatkan informasi baru melalui kasus hak asuh ini. Chantal Hudson telah berseteru soal hak asuh dengan mantan suaminya, Thomas Hudson, selama lebih dari setahun. Dan setelah muncul laporan tentang anak laki-laki berusia 16 tahun yang didakwa atas pembunuhan, Thomas baru saja mengajukan permohonan baru untuk hak asuh saudara kandung anak tersebut. Sekarang, menurut dokumen tersebut, pengacara Thomas Hudson mengatakan, tanda kutip, telah terjadi perubahan keadaan yang signifikan dan tidak terduga. Hal ini memerlukan pemindahan segera hak waktu bersama dan tanggung jawab penuh orang tua atas anak di bawah umur BH. Selanjutnya disebutkan, menurut media sosial keluarga Kepner, anak tiri dari responden garis miring ibu. Pada bagian yang disunting, nama anak Kepner disebut dan dibunuh oleh responden garis miring ibu dan putra dari pemohon garis miring ayah T. Haja. Responden garis miring ibu dan suami barunya sepenuhnya mengawasi anak-anak di kapal pesiar. Dokumen itu juga untuk pertama kali menyatakan hal ini, mengutip media sosial. Keluarga Kepner, 3 Februari 2026. Putra dari pemohon garis miring ayah T. Hasha. Didakwa oleh jaksa Amerika Serikat di distrik Selatan Florida atas tuduhan yang disamarkan dan pembunuhan Anna Kepner. Sekarang, tidak jelas apa yang disamarkan dalam kalimat itu. Menurut ABC News, tak ada bukti narkoba atau pelecehan seksual pada tubuh Anna. Thomas Hudson mengatakan bahwa dia seharusnya menerima hak asuh penuh atas anak mereka yang masih di bawah umur BH. Bukan hanya karena tuduhan pembunuhan, tetapi juga karena dugaan pola asuh ibu tiri Anna Kepner dan ayahnya selama di kapal pesiar. Thomas Hudson kini menuduh mereka membiarkan anak di bawah umur minum alkohol di kapal pesiar dan memiliki pengaturan tempat tinggal yang tidak pantas. Kepner dilaporkan berbagi kamar dengan saudara tirinya di kapal pesiar. Thomas Hudson juga menuduh Chantal Hudson melakukan salah kelola obat-obatan. Ini bisa sangat penting untuk kasus ini ke depannya. Masalah ini sudah dibahas sebelumnya dalam perebutan hak asuh. Diduga tidak ada pemberian obat sesuai jadwal kepada TH di kapal pesiar ini. Ini adalah percakapan dari sidang hak asuh sebelumnya yang melibatkan Chantal, di mana dia membuat pengakuan yang mengejutkan. Dengarkan ini. Sejauh as far as apakah dia sudah didiagnosis? Dia punya ADHD. Dan sudah berapa lama dia didiagnosis ADHD? Sekitar 3 atau 4 tahun. Itu setelah Anda berpisah dari Tuan Hudson, benar?
Sekitar waktu itu ya. Apakah dia menerima obat untuk ADHD-nya? Ya. Obat apa yang dia konsumsi? Methylphenidate. Bisa ejakan untuk saya? Hanya sedikit saja kalau Anda tahu. Methylphenidate. Saya tidak tahu ejaannya. Oke. Namanya Concerta, sangat membantu. Terima kasih. Dan seberapa sering dia minum obat itu? Setiap pagi. Apakah dia membawa obat itu saat berlayar? Ya, dia juga minum pil malam hari. Obat yang sama? Bukan, itu clonidine. Itu untuk apa? Insomnia. Kamu pegang obatnya. Iya, Kamu pastikan dia minum obat tiap hari? dia rutin minum pil pagi, tapi 2 kali lupa clonidine malamnya. Kamu yang pegang klonidinnya? Iya benar. Iya, maaf. Jadi dia lupa minum obatnya. Apa yang terjadi? Dia tertidur sebelum minum obatnya. Termasuk pada Kamis malam itu? Bukan, Kamis malam. Dia tidak minum. Aku tertidur duluan. Jadi aku ingin memastikan maksudmu. Di kapal pesiar dia 2 kali lupa minum obat malam itu. Salah satu malamnya karena dia tertidur sebelum minum obatnya. Malam satunya lagi adalah malam sebelumnya. Aku tertidur sebelum dia tertidur. Jadi dia tidak dapat obatnya malam sebelumnya. Ya, dia tidak meminumnya sebelum kejadian itu. Ya, Bu, terima kasih banyak. Sementara itu, remaja berusia 16 tahun itu dilaporkan memiliki ADHD dan mengonsumsi 2 jenis obat. Satu obat bernama Concerta, diminum di pagi hari, dan ada pil malam untuk insomnia yang disebut clonidine. Belum jelas apakah semua itu atau ketidakpatuhan dalam mengonsumsi obat-obatan tersebut berperan dalam apa yang terjadi pada anak Kepner. Dalam berkas terbaru, Thomas Hudson menyoroti keluarga Kepner yang diduga berkata ingin menghabisi saudara tirinya dan juga ingin dia dikubur. Menurut Thomas Hudson, ini tampak pada unggahan media sosial keluarga Kepner. Thomas Hudson menyatakan tidak pantas bagi saudara berusia 16 tahun itu tinggal dengan keluarga Kepner. Dia juga mengklaim karena tinggal di daerah lain bisa menjauhkan BH dari sorotan media soal kasus ini. Terkait anak laki-laki bernama TH yang didakwa pembunuhan di pengadilan federal, semua detail kasusnya dirahasiakan. Karena dia masih di bawah umur, sepertinya begitulah cara dia dituntut hingga sekarang. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya adalah Dave Ehrenberg, mantan jaksa negara bagian untuk Palm Beach County, Florida. Selalu senang bertemu denganmu, Dave. Terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Terima kasih, Chris. Kamu tahu, pertanyaan besar yang menurut saya banyak orang miliki dalam kasus ini adalah kenapa dia diperlakukan sebagai anak di bawah umur. Dia berusia 16 tahun. Kita sering melihat begitu banyak kasus. Di Pittsburgh, seorang anak 11 tahun didakwa pembunuhan dan diadili sebagai orang dewasa meski bukan kasus federal. Namun, sepertinya dalam kasus ini, anak laki-laki ini justru seolah-olah dilindungi dan dijaga, bisa dibilang begitu, padahal usianya 16 tahun, meskipun tampaknya dia sudah didakwa dengan pembunuhan menurut dokumen pengadilan ini. Kenapa begitu? Sistem federal berbeda dengan sistem negara bagian asal saya. Sistem federal punya banyak perlindungan hingga anak muda itu dipindahkan ke pengadilan dewasa. Jadi menurut saya hari itu masih mungkin terjadi. Proses yang dilakukan secara tertutup. Dan begitu orang tersebut melewati proses federal untuk secara resmi ditetapkan sebagai seseorang yang akan diadili di pengadilan dewasa, semuanya akan tetap rahasia sampai saat itu. Sekarang saya pikir pada akhirnya Anda akan melihat jauh lebih banyak di sini karena ini adalah kasus dugaan pembunuhan yang sangat terkenal dan mengerikan dan pelakunya juga bukan anak berusia 12 tahun. Orang ini hampir dewasa. Jadi saya kira dia akan diadili sebagai orang dewasa tapi tampaknya belum. Maksud saya, Anda bisa kembali ke 8 November saat cerita ini dimulai. Sekarang sudah 2026 dan kita masih menunggu apakah itu akan terjadi
padahal dia baru saja didakwa. Bagaimana pendapatmu soal rentang waktu ini? Karena dia satu-satunya yang dikabarkan masuk ke ruangan itu. Kita tahu bahwa dia meninggal karena, kamu tahu, semacam cekikan dengan lengan yang tampaknya merupakan kasus pembunuhan. Meski sudah berlalu beberapa bulan, baru sekarang kita tahu pada 3 Februari dia didakwa pembunuhan. Ya, ini berbeda dengan di negara bagian Florida. Karena ini pengadilan federal, jaksa tidak langsung membawa kasus anak 16 tahun ke pengadilan dewasa untuk pidana berat. Oh, di negara bagian Florida, kamu bisa langsung mengajukan berkas. Dan sebagai mantan jaksa negara bagian, saya tahu jaksa punya kebebasan besar. Di sistem federal, hal ini lebih sulit. Setiap kasus anak di bawah umur harus dimulai sebagai proses kenakalan remaja. Itu standarnya. Itu sebabnya proses di sini berjalan lambat. Lalu kamu harus mengajukan permohonan di kantor kejaksaan AS di sana untuk distrik selatan Florida agar memindahkan anak di bawah umur ke pengadilan dewasa, dan itu tidak otomatis. Kamu harus memastikan ada kepentingan federal yang signifikan. Dan itu baru memulai prosesnya karena berbeda dengan di Florida, hakim federal yang menjadi penjaganya. Hakim Beth Bloom tampaknya akan mengambil keputusan akhir di sini. Hakim harus memutuskan bahwa memindahkan anak berusia 16 tahun ini ke pengadilan dewasa adalah demi kepentingan keadilan setelah sidang formal. Jadi ada seluruh proses yang harus dilalui. Prosesnya lambat, tapi saya yakin itu akan terjadi. Dia diizinkan karena ada kejadian pada Februari atau awal bulan ini saat dia terlihat di pengadilan dikelilingi media. Dia masuk, menutupi wajah, lalu keluar dan pulang. Saya tidak tahu jumlah uang jaminannya. Saya tahu rasanya ini bagian dari kasus tertutup seperti ini. Kenapa seperti itu bahkan jika itu adalah tuduhan pembunuhan? Maksud saya, apakah Anda terkejut bahwa dia diizinkan pulang? Seringkali, terutama di pengadilan dewasa, jarang ada yang mendapat jaminan dalam kasus pembunuhan. Ya, tapi ingat ini adalah pengadilan federal. Ini berbeda dengan di Florida yang sangat keras terhadap kejahatan. Anda menahan seseorang karena mereka bisa mengancam masyarakat atau berisiko melarikan diri. Sistem federal memiliki praduga untuk membebaskan terdakwa. Hukum menyatakan remaja harus dikembalikan ke orang tua atau walinya, kecuali hakim secara khusus menilai penahanan perlu untuk memastikan kehadirannya di pengadilan karena risiko melarikan diri atau untuk melindungi remaja atau orang lain jika ia dianggap berbahaya bagi masyarakat. Ya, jadi jika hakim tidak menilai bahwa dia berisiko melarikan diri, saya juga tidak berpikir dia berisiko melarikan diri dan menganggap ini hanya kejadian sekali saja, seperti dia melakukan ini karena sedang tidak minum obat dan dia melakukannya karena ada kesempatan. Dia tidak minum obat. Dan kejadian itu hanya antara mereka berdua, bukan kekerasan acak, jadi mereka tidak menganggapnya berbahaya bagi masyarakat. Mereka akan membiarkan dia pulang. Perlu diingat, kita kekurangan fasilitas federal untuk remaja. Itulah alasan dia tidak ditahan, karena tidak ada tempat menahannya. Menurut saya, ini sudah bisa diperkirakan bahwa dia diizinkan pulang untuk saat ini. Itu bisa berubah. Syarat pembebasan dapat diubah kapan saja. Masih banyak yang belum kita ketahui karena kasus disegel. Namun, ada sidang kasus hak asuh yang cukup lama. Dan soal obat-obatan, ibunya bilang bahwa dia tidak memberinya obat. Sepertinya ada pil malam yang harus dia minum untuk insomnia. Bagaimana pengaruh konsumsi obat tertentu terhadap kasus pidana yang sedang berjalan? Saya tidak tahu dia hadir di sidang. Mereka sebut ADHD dan insomnia. Saya tidak tahu apakah dia didiagnosis dengan kondisi lain, tapi jika dia tidak mendapat obat yang harus diminum malam hari, bagaimana itu mempengaruhi kasus pembunuhan ini? Ini akan jadi bagian penting pembelaan saya rasa mereka akan berargumen soal kapasitas berkurang atau intoksikasi yang tidak disengaja. Ini bukan berarti dia tidak melakukannya. Ini berarti dia tidak memiliki mens rea, niat mental di sini, niat untuk melakukan pembunuhan berencana. Mereka akan bilang ini bukan pembunuhan berencana tingkat pertama karena kegagalan ibunya memberi atau mengelola obat-obatan. Mereka bisa saja bilang dia mengalami blackout. Mereka bisa saja berkata ibunya lalai, jadi dia juga harus menanggung sebagian kesalahan di sini. Seringkali kita melihat pembelaan obat-obatan di pengadilan. Saya paham karena itu satu-satunya yang dimiliki pihak pembela
Mereka tak bisa bilang dia tidak melakukannya. Menurut saya dia jelas pelakunya. Maaf, buktinya sangat kuat. Tapi sebagai jaksa, kamu fokus pada aspek fisik kejahatan itu. Jadi misalnya jika kamu punya migrain atau ketidakseimbangan ADHD, itu tidak mengajarkan seseorang cara menerapkan kuncian leher mematikan untuk mencekik seseorang. Itu bukan sesuatu yang terjadi hanya karena kamu tahu kamu punya sedikit ketidakseimbangan obat. Tindakan ini terkoordinasi dan disengaja menunjukkan kejernihan pikiran, bukan blackout medis. Kamu hanya bisa menyalahkan ibu sampai batas tertentu atau menuntut secara perdata, tapi itu tak membuatmu bebas dari pembunuhan. Sebagai jaksa, bagaimana kamu mempersiapkan diri menghadapi kasus seperti ini? Apalagi jika dia satu-satunya orang yang masuk kamar itu. Kita juga tahu penyebab kematiannya. Itu bukan hal yang bisa dia lakukan sendiri menurut semua bukti. Jadi, ini kasus yang sangat kuat untuk penuntutan. Seberapa besar kekhawatiranmu terhadap argumen soal obat-obatan jika kamu adalah jaksa dalam kasus ini? Ya, perhatikan laporan toksikologi. Jika tes darah pemuda itu menunjukkan tidak ada obat tapi ada alkohol, ingat ayahnya bilang dia mencampur alkohol. Meski masih di bawah umur, dia tetap minum alkohol. Sekali lagi, menyalahkan orang tua, alkohol ditambah obat-obatan bisa saja menyebabkan reaksi seperti ini. Namun sebagai jaksa, hal ini justru membuat Anda khawatir karena bisa kehilangan dakwaan tertinggi, yaitu pembunuhan berencana tingkat 1. Tapi saya yakin Anda tak perlu khawatir, dia masih bisa divonis dengan dakwaan lebih ringan. Mungkin itulah hasil yang tepat. Namun Anda ingin menegakkan keadilan bagi korban malang ini. Menurut saya sebagai jaksa, buktinya memang begitu. Dia juga punya kesempatan untuk menghindari ini. Dia kembali ke kamar bersamanya, lalu dengan sengaja melakukan kuncian leher padanya. Setelah itu, dia mengaku tidak ingat apa yang terjadi. Tapi kamu tahu, orang seperti ini pernah dituduh ingat oleh mantan pacarnya, mantan pacar korban, sebagai orang yang menyeramkan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia kehilangan kesadaran karena obat. Dia memang sudah lama punya masalah serius. Biasanya, berapa lama prosesnya? Sekarang dia sudah didakwa, dan menurut kasus hak asuh, itu terjadi pada 3 Februari, dia didakwa dengan pembunuhan. Dan pada titik ini, sebagai remaja, biasanya berapa lama prosesnya? Saya tahu bisa memakan waktu lama sampai dia didakwa sebagai orang dewasa. Ya, sistem federal bisa berjalan sangat lambat. Saya tidak punya perkiraan waktunya, tapi ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita semua frustrasi karena kasus ini sudah lama dibiarkan dan kita hanya menunggu keadilan serta kebenaran yang terjadi. Kita hanya bisa menebak dari kasus perdata keluarga yang terpisah. Jadi saya tidak tahu perkiraan waktunya. Itu tergantung. Terdakwa bisa meminta sidang cepat setelah didakwa, tapi kita belum tahu apakah itu sudah terjadi. Jadi saya belum bisa memperkirakan waktunya. Dan jika dia, katakanlah, dan saya tahu ini masih jauh karena kita masih punya jalan panjang. Tapi jika dia didakwa sebagai orang dewasa, jika dia dinyatakan bersalah sebagai orang dewasa, maksud saya, terutama untuk tuduhan pembunuhan, maksud saya, apakah itu maksud saya hukuman seumur hidup? Tahu kan? Umur 16 tahun kamu melakukan ini, dan kemudian kamu akan berada di penjara federal selama sisa hidupmu. Ya, ada aturannya soal itu. Ada aturan yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan penilaian ulang setelah jangka waktu tertentu. Pertama-tama, hukuman mati tidak berlaku untuk anak di bawah umur. Itu tidak konstitusional. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Jika dia diadili sebagai anak di bawah umur, pengadilan biasanya hanya berwenang hingga usia 21 tahun, jadi kamu tak ingin dia di pengadilan anak. Bukankah tidak adil jika dia bebas setelah usia 21 karena pengadilan tak punya yurisdiksi lagi? Menurutku itu salah. Jadi menurutku dia akan diadili sebagai orang dewasa. Dan jika dia terbukti bersalah atas pembunuhan, dia bisa mendapat hukuman seumur hidup. Tapi ada beberapa keuntungan menjadi orang yang masih muda. Untuk pembunuhan tingkat 2, dasar pelanggarannya adalah 38 sehingga pelaku pertama kali bisa dihukum 19 sampai 24 tahun. Jadi jika hakim menemukan bahwa pembunuhan itu sangat keji, maka mereka bisa memutuskan hukuman seumur hidup. Secara umum dia masih bisa keluar saat sisa hidupnya masih panjang. Dan kemudian dari sudut pandang penuntut, seberapa penting jika Anda memiliki bukti forensik bahwa, maksud saya,
dia adalah satu-satunya orang lain di ruangan itu dan inilah yang terjadi? Seberapa penting motif dalam kasus seperti ini? Ya, motif itu penting karena menunjukkan niat atau mens rea. Ya, bukan begitu maksudnya. Maksud saya, jika dia punya motif, maka itu semacam menghilangkan seluruh pembelaan kapasitas berkurang. Seperti, maaf, saya hilang ingatan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Ya, kamu punya motif jelas, mungkin untuk menutupi rahasia. Kita belum tahu sekarang. Tapi saya pikir jaksa akan mengungkapkan ini lebih lanjut dan kita akan tahu lebih banyak begitu kerahasiaan dari kasus ini dibuka. Dan kamu tahu gak sih ketika kalau masih di bawah umur sih kamu memang mendapatkan beberapa keuntungan yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Dari si pedoman hukuman menguntungkanmu kecuali jika kamu dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Jika itu pembunuhan tingkat 2, kemungkinan besar kamu bebas sebelum meninggal. Tapi juga ada kasus ini. Kasus Miller versus Alabama, yang mengatakan bahwa pengadilan federal tidak bisa memberikan hukuman wajib penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, tanpa mempertimbangkan beberapa hal tentang anak muda tersebut. Kamu harus melihat masa lalunya. Kamu harus melihat karakteristik tertentu, hal-hal yang tidak didapatkan oleh orang dewasa. Jadi menurut Miller, remaja itu akan bisa mengajukan argumen bahwa kamu tahu dia seharusnya tidak mendapatkan hukuman seumur hidup. Kamu harus mempertimbangkan semua faktor yang berbeda ini yang tidak perlu dilakukan dalam kasus orang dewasa. Meski terbukti bersalah pembunuhan tingkat 2, seperti saya bilang, pedoman hukuman belum tentu berarti hukuman seumur hidup. Saya memperkirakan pemuda ini akan mendapat kesempatan kedua, namun kelak dinyatakan bersalah atas sesuatu yang membuatnya dipenjara puluhan tahun. Terakhir, bagaimana pendapat Anda soal kasus hak asuh ini? Di mana sepertinya ada ayah kandung dari TH yang sekarang berusia 16 tahun dan menjadi tersangka, lalu ada ayah dari anak lain yang juga berada dalam asuhan keluarga Kepner. Dia menunjuk dan berkata, "Anak saya dituduh membunuh dan tinggal dengan mantan istri saya. Saya seharusnya mendapat hak asuh BH, saudara kandung TH. Cerita ini punya banyak lapisan di keluarga ini. Maksud saya, banyak orang terlibat. Bagaimana menurut Anda soal informasi yang muncul dan prosesnya yang berjalan bersamaan dengan penyelidikan kriminal federal yang serius?" Ya, jadi ayah di sini mengajukan permohonan hak asuh tunggal darurat atas seorang putri berusia 9 tahun dan dia mengklaim adanya kegagalan dalam pengawasan. Dia menyatakan sejak ibu mengizinkan TH yang berusia 16 tahun dan Ana 18 tahun berbagi kamar tanpa pengawasan itu terjadi. Dia bilang pemuda ini punya obsesi menyimpang, itu katanya, bukan saya. Dan riwayat ketidakstabilan itu. Itu menunjukkan bahwa sang ibu seharusnya tidak boleh mendapatkan hak asuh atas putrinya yang berusia 9 tahun. Jadi ini sangat menarik. Dan yang penting di sini menurut saya adalah hal ini memungkinkan kita semua untuk melihat hal-hal yang tidak akan bisa kita lihat jika tidak ada hal ini. Kita sedang membicarakan tentang melihat kasus perdata yang di Florida benar-benar terbuka untuk umum. Meski melibatkan anak di bawah umur, kita tetap bisa melihat dokumen pengadilan dan mempelajari hal dari kasus pidana yang biasanya tertutup. Jadi menurut saya itulah yang membuatnya penting di sini. Anda tahu, saya pikir dalam kasus hak asuh, sang ayah pada dasarnya memberi amunisi kepada pihak federal. Ini bukan hanya hadiah untuk media, tapi juga untuk pihak federal karena menuduh sang ibu tahu anaknya dalam bahaya. Dan itu semacam melemahkan seluruh kasus bahwa ya Anda tahu ini hanya kejadian satu kali saja. Dia pingsan karena pengaruh obat. Tidak. Ada serangkaian kejadian selama beberapa waktu yang menyebabkan hal ini, dan sang ibu mengetahuinya. Kesaksian sang ayah membentuk kronologi tanda peringatan yang pasti sedang ditambahkan FBI ke berkas mereka. Ya, dan kamu tahu, sekali lagi ini adalah hadiah bagi media dalam beberapa hal. Saya tahu ini kasus serius, tapi kita takkan dapat informasi ini jika hanya mengandalkan sistem pengadilan federal karena semuanya masih dirahasiakan. Dave Ehrenberg, mantan jaksa negara bagian Palm Beach County, Florida. Senang Anda bisa bergabung di Law and Crime. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.